Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dewi pada pembelajaran di rumah masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, kalian harus menyiapkan alat tulis, kemudian modul yang sudah Bu Dewi bagikan. Kemudian kalian juga harus menyiapkan diri kalian untuk dapat bersiap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa isikan daftar hadir melalui grup WhatsApp ya, seperti biasanya Bu Dewi tunggu. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu organ yang terpenting dalam tubuh kita, yaitu organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah itu nanti akan meliputi jantung, pembuluh darah, dan juga komponen dalam darah itu sendiri. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, tahukah kalian bahwa dalam tubuh kita terdapat sel-sel yang akan berfungsi dengan baik jika mendapatkan pasokan nutrisi dan juga oksigen? Nah, peran darah di sini sangatlah penting karena darah yang akan menyalurkan nutrisi-nutrisi dan juga oksigen ke seluruh bagian tubuh kita. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Percobaan yang pertama, kalian akan mencoba menghitung denyut nadi pada tangan kalian. Caranya adalah dengan menempatkan 2 atau 3 jari kalian pada pergelangan tangan yang sebelahnya. Kemudian kalian tekan, kalian cari denyut nadinya. Kemudian kalian akan menghitung berapa kali denyut nadi kalian dalam waktu 15 detik. Setelah 15 detik, hasilnya kalian tulis pada lembar pada modul, kemudian dikalikan 4. Nah, itu adalah denyut nadi kalian dalam waktu 1 menit. Jika denyut nadi kalian berkisar antara 60 sampai 100 kali, berarti denyut nadi kalian adalah normal. Organ peredaran darah yang pertama akan kita bahas adalah jantung. Jantung terletak di dada sebelah kiri kita. Nah, besarnya seberapa? Besar jantung adalah sebesar kepalan tangan kita dan beratnya sekitar 300 gram. Nah, jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Pada gambar berikut ini merupakan bagian-bagian dari jantung kita seperti aorta, serambi kiri, katon tricuspid, bilik kanan, otot papiler, bilik kiri, serambi kiri, arteri koroner, dan juga arteri pulmonalis. Jantung kita terdiri oleh otot-otot yang kuat bernama miokardium. Nah, jantung kita sendiri juga dibungkus oleh lapisan khusus yang disebut dengan perikardium. Kemudian, jantung kita dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan di bagian paling dalamnya adalah endokardium. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Untuk membelah antara bagian kiri dan juga bagian kanan, itu disekat oleh yang dinamakan dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi agar darah pada bilik dan serambi itu tidak bercampur. Ruang-ruang pada jantung kita memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang berasal dari paru-paru. Kemudian bilik kanan berfungsi untuk memompa darah dari serambi kanan ke paru-paru. Dan bilik kiri memompa darah dari serambi kiri ke seluruh bagian tubuh. Nah, otot pada bilik lebih tebal daripada otot pada serambi. Kenapa? Karena di sini bilik bekerja lebih berat daripada serambi, yaitu dengan memompa darah. Nah, jantung bekerja dengan cara berkontraksi dan juga relaksasi. Ketika berkontraksi, jantung akan menguncup. Nah, di situ akan menimbulkan denyut. Kemudian ketika berrelaksasi, jantung akan mengembang. Dan cara kerja jantung tersebut sehingga kita dapat merasakan denyut jantung kita.
Organ peredaran darah kita yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, darah yang dialirkan dari jantung itu akan melewati pembuluh darah yang nanti akan tersebar ke seluruh bagian tubuh kita. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah vena atau barik, kemudian yang paling halus, yang paling kecil adalah pembuluh kapiler. Jika digabungkan dari ujung ke ujung, pembuluh darah kita ini sangat panjang loh, panjangnya mencapai 160.000 km. Pembuluh darah yang pertama akan kita bahas adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh kita. Darah yang dibawa oleh pembuluh nadi kaya akan oksigen. Oleh sebab itu, darah yang dibawa oleh nadi berwarna merah cerah, kemudian pembuluh nadi juga berwarna merah. Letak pembuluh nadi ini agak ke dalam, tidak di permukaan tubuh. Kemudian, dinding pembuluh nadi itu tebal, kuat, dan elastis sehingga tidak mudah robek atau rusak. Pembuluh nadi memiliki satu katup yang terletak di dekat jantung. Kemudian denyutnya sangat terasa sehingga dapat kita rasakan, dapat kita dengar. Kemudian, jika pembuluh nadi ini terluka, darahnya akan memancar dengan deras karena tekanannya yang kuat. Pembuluh darah selanjutnya adalah pembuluh vena. Hampir semuanya berkebalikan dengan pembuluh nadi. Vena membawa darah menuju ke jantung. Nah, otomatis darah yang dibawa oleh vena ini berasal dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida. Letak pembuluh vena berada di dekat permukaan tubuh, sehingga bisa kita lihat warnanya tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh vena ini tipis, tidak elastis, dan mudah robek atau rusak. Contohnya ketika kita jatuh, itu akan mudah memar ataupun terluka. Nah, pembuluh vena ini katupnya berada di sepanjang pembuluhnya. Kemudian denyutnya tidak terasa. Jika terluka, darahnya akan mengalir atau menetes, atau dapat juga merembes. Pembuluh darah yang terakhir yaitu pembuluh darah yang paling halus merupakan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang menghubungkan antara nadi dan juga vena. Nah, di dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran zat yang dibawa oleh nadi dan juga vena. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah darah. Darah merupakan komponen penting yang akan mengangkut senyawa lain pada tubuh kita. Nah, komponen-komponen dalam darah sendiri ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir adalah keping darah atau kita sebut dengan trombosit. Selain tersusun oleh sel-sel darah, darah juga tersusun atas plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan komponen berupa cairan yang tersusun oleh 99% air dan zat lain seperti protein, glukosa, hormon, asam amino, mineral, dan juga vitamin. Plasma inilah yang akan mengangkut sari makanan dan sisa metabolisme dari tubuh kita. Sel darah kita yang pertama dan yang paling banyak jumlahnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini mengangkut gas-gas pernafasan baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Karbon dioksida dan juga oksigen ini diikat oleh yang namanya hemoglobin di dalam sel darah merah. Sel darah merah sendiri berbentuk cakram di mana kedua sisinya itu berbentuk cekung. Nah, cekung inilah yang akan meningkatkan kandungan hemoglobin dalam sel darah merah sehingga oksigen maupun karbon dioksida yang diangkut oleh darah merah ini semakin banyak. Sel darah yang kedua dalam tubuh kita merupakan sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini berperan dalam sistem imun atau kekebalan dalam tubuh kita agar kita tidak mudah terkena penyakit. Peran dari leukosit atau sel darah merah ini, sel darah putih ini meliputi menahan invasi oleh patogen atau bibit penyakit, kemudian mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh kita, dan juga membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel-sel tubuh kita yang sudah mati atau karena cedera.
Terakhir yang ada dalam darah kita merupakan keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah atau penyembuhan penyakit kita. Karena luka ya tentunya. Keping darah ini bekerjanya dengan membentuk keping atau butiran yang nanti akan menutup lubang kecil karena luka tersebut di pembuluh darah. Kemudian yang kedua, keping darah atau trombosit ini juga akan merangsang pembentukan konstruksi bekuan yang akan membantu menutup luka baik kecil maupun besar yang ada di pembuluh darah. Kita semua telah mempelajari organ peredaran darah dalam tubuh kita. Sekarang saatnya kita mengerjakan lembar kerja 1, yaitu IPA, dengan mengidentifikasi bagian-bagian dari jantung dan juga mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi dan juga pembuluh vena. Setelah mengerjakan, perhatikan pantun yang akan Bu Dewi bacakan. Rekam video pembelajaran, diulang-ulang agar berkesan. Jangan kita pelihara kuman. Yuk cuci tangan dan maskeran. Itu tadi merupakan salah satu contoh pantun yang akan kalian pelajari. Kalian dapat membaca materi tentang pantun pada modul yang telah Bu Dewi bagikan. Kemudian, kalian harus mengerjakan tugas tentang pantun yang ada di lembar kerja 2 Bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran dari Bu Dewi hari ini. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, jangan pergi-pergi untuk yang tidak perlu. Kemudian, bawa masker, bawa hand sanitizer, pakai masker kalian dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, mari kita tanggulangi COVID-19. Bu Dewi tutup pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.